Anda infantilitas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bapak Ibu. Oke baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurse Nabila Anjali yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu, boleh perkenalan diri Bapak dan Ibu? Baik, saya Ibu Dira. Oh, Ibu Dira. Kalau untuk Bapak? Saya Pak Jio. Oke, Pak Jio. Kalau boleh tahu kedatangan Bapak dan Ibu sekalian ke sini ada perlu apa ya atau mau konsultasi apa? Kami sudah lama menikah tapi nggak dikasih ngomongan, Sus. Sudah 5 tahun, Sus. Oh begitu. Kalau boleh tahu untuk umur Ibu Dira dan Bapak Jio sendiri berapa ya? Kalau saya 27 sekarang. Oh 27. Saya Kalau 30. Oh 30. Oke baik. Mungkin di sini kita akan sedikit berkonsultasi atau berbincang-bincang ya mengenai kondisi Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang agak sedikit pribadi, tapi Bapak dan Ibu bisa menjawabnya dengan jujur dan juga nggak perlu terlalu nggak enakan, karena kita juga anggap aja lah ini kita berbicara konsultasi privasi ya. Oke, kalau untuk usia pernikahan Bapak dan Ibu sendiri sudah berlangsung berapa lama ya? 5 tahun, Sus. Oke, 5 tahun. Kalau boleh tahu, maaf, apakah Bapak dan Ibu tinggal serumah atau si Bapak sering keluar kota atau mau bekerja atau LDR gitu? Kita serumah. Oh, serumah. Berarti ini ya, nggak ada yang namanya hubungan jarak jauh gitu atau sering ditinggal kerja gitu. Oke. Maaf, kalau boleh tahu apakah Bapak dan Ibu selama ini berhubungannya sering atau jarang? Sering kok, Sus. Oh sering, oke. Kalau maaf, kalau dalam berhubungan apakah Bapak dan Ibu merasakan tidak enak atau nyeri gitu, nyeri saat berhubungan? Iya, Sus. Nyeri. Oh iya, tapi sering atau gimana? Nggak sering Jarang. sih, cuma jarang. Oke, sekali-sekali ya? Iya. Oke. Mungkin ini untuk pertanyaan Ibu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin Ibu sendiri yang merasakannya. Kalau misalnya fase atau menstruasi Ibu apakah lancar atau sering berubah-ubah, tak tepat waktu gitu? Nggak sesuai akunya, Sus. Oh, nggak Kadang sesuai. sekali 2 bulan, sekali 3 bulan. Nggak Jadi nggak gitu. Nggak sesuai hari ya, nggak sesuai jadwal. Kalau misalnya lagi menstruasi itu ada nyeri nggak? Nggak ada, Sus. Nggak ada. Nggak. Tapi normal lah ya, maksudnya kayak karena nggak sesuai jadwal aja lah. Iya. Oke. Kalau boleh tahu gaya hidup Ibu sebelum menikah itu gimana ya? Contohnya kayak Ibu sering bergadang, terus merokok, atau sampai minum alkohol gitu? Iya, dulu saya sering begadang dan juga ya namanya anak muda ya, Sus. Sering minum alkohol juga di rumah sebelum nikah. Tapi kalau sudah nikah nggak ini lagi? Nggak pernah Oh, lagi. Baik, terima kasih ya Ibu sudah menjawab pertanyaan saya. Selanjutnya saya ingin bertanya sama Bapak nih Pak. Pertanyaannya cukup sama dengan pertanyaan si Ibu. Kalau sebelum menikah itu pola hidup Bapak gimana? Bergadang atau merokok atau sama aja gitu? Ya kurang lebih isi sama aja Oh, gitu. Kalau yes. merokok ya hampir setiap hari. Oke. Kalau minum juga setiap hari gitu. Tapi kalau ini sebelum sesudah menikah apakah meninggalkan hal-hal tersebut atau masih merokok meskipun udah nikah? Kalau merokok tuh udah enggak, tapi nge-vape gitu. Oh, oke. Jarang juga tapi. Oh jarang, tapi nggak sering ya? Oke oke. Baik, ini mungkin pertanyaan untuk Bapak dan Ibu. Kalau melalui makanan yang Bapak dan Ibu makan,
maksudnya kayak pola gizi, apakah selama makan ini merasa gizinya tercukupi seperti makan sayur atau buah gitu? Saya pribadi sih nggak suka sayur sus. Oh, nggak suka sayur. Kalau bapaknya suka? Kurang, kalau buah suka. Oh, berarti jarang makan sayur. Iya. Oke. Sebelumnya apakah bapak dan ibu pernah program hamil selama menikah ini? Pernah sus. Oh, pernah. Pernah. Kalau boleh tahu itu kapan ya? Maksudnya berapa? Setahun yang lalu sih sus. Iya, Oh, setahun yang lalu. Tapi maaf hasilnya? Iya. Nggak ada negatif. Oh, oke. Agak belum berhasil ya artinya. Jadi setelah saya bertanya, setelah kita berbincang-bincang ya, terima kasih Bapak dan Ibu untuk kesediaannya menjawab pertanyaan saya. Setelah saya analisa, mungkin Bapak dan Ibu sekalian mengalami infertilitas, yaitu kondisi di mana belum punya anak, atau kalau bahasa kita tuh mandul. Jadi kami nggak bisa punya anak ya sus? Sebenarnya bisa ya, tapi dari yang sudah saya tanyakan tadi melalui pola hidup, pola gizi atau makanan, mungkin kita bisa mengulang dari awal, memperbaiki gizi gitu, atau seperti bapak tadi ngevape gitu, dikurang-kurangi. Kalau misalnya ini tapi berarti sebelumnya pernah program hamil kan? Pernah sus. Nah, jadi solusinya gimana sus? Biar kami dikasih omongan. Solusinya dari hal-hal terkecil dulu ya. Apalagi bapak dan ibu sebelumnya punya riwayat merokok, minum alkohol, dan pastikan itu suatu kebiasaan yang buruk ya. Apalagi mempengaruhi sampai meskipun sudah menikah, meskipun udah dikurangi. Pastinya seperti yang bapak dan ibu bilang tadi, kalau makan itu kurang suka sayur ya. Kalau mulai sekarang saran saya itu pelan-pelan lah makan sayur, bertahap gitu. Sebisa mungkin ya lengkapi gizi makanan. Terus juga untuk bapak sendiri kalau bisa kurangilah vape kayak merokok gitu ya pak ya. Nah, kurangi. Terus juga perbanyak olahraga, atau kalau intinya jangan mager lah, jangan malas gerak. Apalagi kalau boleh tahu, apakah ibu rumah tangga atau bekerja? Bekerja sus. Oh, bekerja. Sore. Oh, sampai sore ya. Mungkin bisa kalau misalnya weekend libur ya. Kalau Sabtu Minggu. Iya, libur. Terkadang libur. Oh, libur. Nah, kalau misalnya weekend kan bisa meluangkan waktu bareng gitu, kayak olahraga atau ya olahraga yang umum dilakukan lah, atau kayak membersihkan rumah juga termasuk olahraga ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya akan memberikan leaflet. Leaflet ini kayak bentuk lembaran yang isinya mengenai informasi yang saya katakan tadi mengenai infertilitas, dan di sini juga ada paduan atau pedoman tentang mengatasi atau mengenai infertilitas tersebut. Bisa dibaca. Oke. Kalau misalnya sudah ya sekitar challenge 6 bulan lah kurang lebih, kayak yang saya tadi bilang, saran-saran saya menerapkan pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi. Nanti kalau misalnya sudah dirasa cukup, kita bisa melakukan program hamil lagi sama bidan atau sama orang-orang yang bersangkutan lah, atau tenaga medis yang bersangkutan. Jadi, dan harapan saya semoga program hamil yang bapak dan ibu lakukan berhasil ya, memuaskan hasil, bisa dapat momongan secepatnya ya. Doain kami ya sus. Iya, pasti itu. Ya udah, kalau gitu konsultasi kita, bincang-bincang kita udah selesai. Kalau misalnya ada mau konsultasi lagi, bisa datang minggu depan atau yang sesuai dijadwalkan di administrasi ya. Baik, terima kasih banyak sus Oke. atas sarannya. Oke.
Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum